Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat OIF, kembali lagi kita pada podcast kali ini, podcast yang ke-24. Bersama saya Dimas Praslisetio sebagai host pada podcast kali ini. Dan kita sambut narasumber kita, Abangda Dr. Muhammad Said Harahap MIKOM. Ya, kasih sambutan dulu ya. Baik, kita pada podcast kali ini membawa tema How to be an Astrophotographer ya. Kalau astrofotografer itu terkait dengan pemotretan astronomi seperti itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, saya memiliki pertanyaan pribadi terkait dengan ini. Tapi sudah berapa lama Abangda sudah melakukan atau memiliki kegiatan terkait dengan astrofotografer ini? Lebih tepatnya fotografinya lah kalau bisa seperti itu. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore para setia dari Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih saya diundang untuk berdiskusi tentang fotografi dan fotografi astronomi. Saya menjadi seorang fotografer itu masih tergolong muda lah. Oke. Di tahun 95 masa kuliah itu udah asik. 1995 itu udah asik dengan fotografi analog. Belum lahir saya. Fotografi konvensional di mana kameranya masih kamera tadi manual ya, kamera film, di mana saat itu kita mengoperasikan kamera itu sangat hati-hati sekali dan lebih teliti daripada saat sekarang ini dengan mempergunakan SLR digital ataupun mirrorless dan sebagainya. Pada saat itu kita itu film itu terbatas dan satu film itu berisi 36 frame dan frame itu sangat hati-hati dipergunakan. Jadi komposisi dari ISO, komposisi dari light meter, ya, diafragma itu memang betul-betul seakurat mungkin agar perpaduan pencahayaan itu masuk ke dalam kamera melalui filternya lensa itu sehingga tidak terjadi underexposure ataupun overexposure. Ya, kalau dia under berarti dia itu gelap. Kalau dia over itu berarti dia terlalu terang cahayanya sehingga tidak terlihatlah objek atau subjek yang akan dia berikan. Nah, telitinya di para fotografer zaman konvensional atau analog itu dia gitu, karena mereka itu sangat berhati-hati, tidak ada lagi wajib ulang lagi untuk memotret, harus melewati film-film yang gagal tadi gitu ya. Dan 36 itu memang betul-betul foto yang akurat yang diambil. Kalau kita mempergunakan ASA 100 ya, asosiasi ya dari kecepatan sensitivitas film tadi, di mana kelebihan dari ASA 100 tadi itu hasil dari foto yang diproduksi itu terlihat halus gitu ya, karena dia mungkin lapisan dari filmnya itu sudah diatur oleh para pembuat film tersebut ya, perangkat atau basic film tadi, sehingga hasil fotonya itu malah terlihat halus. Nah, kekurangan dari ASA 100 tadi itu tidak bisa untuk memotret ya objek-objek yang bergerak sangat cepat. Ya, shutter speed-nya harus ditambah atau di up. Ya, ketika up shutter speed berarti under itu akan mempengaruhi dari hasil foto. Jadi kalau di outdoor kita memotret dengan Kelvin di antara 15.000 ya 20.000 itu hal biasa, tapi kan tingkat kesulitan itu ada di indoor ketika memotret manual, dan ketika memotret malam hari sangat krusial lagi gitu. Dimana pada saat malam hari itu kan spot itu masih dilingkupi oleh kegelapan malam ya, jadi cahaya tidak ada. Sementara kita memotret itu kan harus ada titik panas atau titik fokus ketika untuk menajamkan objek yang mau kita foto, sehingga ya bukan problem ya, maksudnya tantangan ketika memotret di malam hari itu lebih berat daripada memotret di pagi hari atau di siang hari. Jadi pengalaman-pengalaman tersebut yang membuat kita jadi belajar. Meskipun ya saya itu dari segi pendidikan fotografinya itu tidak begitu
banyak, namun saya dari autodidak tadi itu belajar terus belajar, dan ketika kaitannya di setara 1 FISIP UNSU itu ada mata kuliah ilmu komunikasi dan jurnalistik. Kita mempelajari juga tentang fotografi, namun tidak begitu dalam dan begitu teknis. Oke. Jadi di S2 pun juga hanya tentang komunikasi, dan di S3 pendalaman apa itu fungsi dari visual, apa fungsi dari fotografi. Berarti ya untuk menambahkan wawasan kita tuh memang harus mencari pengalaman-pengalaman dalam dunia astrofotografi seperti itu. Tapi kita masuk pertanyaan yang pertama, itu tadi pertanyaan pribadi saya di awal, karena untuk menyambungkan dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan pertama ini, Abang Dah, mungkin bisa dijelaskan, kita kan masih belum ada yang belum paham, audiens ini kan masih ada yang belum paham terkait dengan astrofotografi, dan apa perbedaannya dengan fotografi itu? Ya, sebenarnya astrofotografi itu kan kita memotret fenomena antariksa ya. Fenomena benda-benda yang ada di langit, dan proses benda-benda yang ada di langit itu kan bisa difoto di malam hari. Sementara ya fotografi itu secara teknis hampir sama dengan teknis pemotretan astronomi tadi. Tinggal lagi kan tingkat kesulitan memotret di malam hari dan objeknya kecil dan terlalu jauh, dibutuhkanlah perangkat-perangkat yang compatible, ya, dimana dibutuhkan lensa yang sangat baik, ya, menjangkau objek yang terlihat jauh dan kecil seperti memotret bintang atau beberapa planet-planet yang cukup jauh. Jadi akurasi dari ataupun akurat dari penglihatan itu lebih jelas ketika dibantu dengan teleskop. Jadi setiap kamera ada fungsi-fungsinya. Dan juga ada dibantu oleh lensa, yang dimana lensa itu membantu untuk menjangkau objek yang jauh. Jadi ada namanya tele, ya, ada tele zoom dan ada lensa tele. Lensa tele itu bisa dari 400 peak, 500 bahkan 1000 gitu. Jadi para fotografer terbantukan dengan adanya lensa tele tersebut bisa melakukan aktivitas memotret benda-benda di langit pada malam hari gitu. Walaupun siang hari ada muncul, kadang-kadang sesekali ada juga bulan muncul di pagi hari dengan awan biru bisa difoto. Terkadang peristiwa gerhana matahari, dan gerhana matahari itu pun nggak seperti kita memotret teknik fotografi. Dan dibantu juga kita dengan adanya lensa black, ya, atau bukan lensa, atau filter black, filter yang hitam atau UV yang sangat hitam, mungkin atas UV-nya itu bisa 100 bahkan lebih, 3 kali lipat 100 gitu ya kan. Lensa black tadi, lensa hitam tadi, untuk apa? Untuk menghindarkan sinar matahari tadi. Jadi kalau kita lihat secara langsung dengan optik lensa tersebut, maka nggak akan dapat bisa memotret pada saat gerhana matahari tersebut. Oke, baik. Nah, Abang kan sudah lama ya, sudah tadi kalau Abang udah bilang itu sudah umurnya masih muda untuk belajar atau bercimpungan di dunia astrofotografi, di dunia fotografi lebih tepatnya khusus itu. Nah, apakah Abang udah menikmati kegiatan-kegiatan di dalam dunia fotografi, ataukah ada hal-hal yang memang tidak disukai di situ, seperti itu? Menikmati atau ada hal itu? Dunia fotografi itu dunia seni gitu. Seni, ya? Seni melukis dengan cahaya. Karena dari dua suku kata, fotos dan grafis. Fotos itu cahaya, grafis itu garis. Garis itu banyak, ya, ada garis diagonal, garis vertikal, garis melengkung, ya, dan garis horizontal. Jadi dari garis itu bisa menentukan sebuah seni gitu ya. Kalau garis melengkung memotret keteduhan, ya, atau garis diagonal itu seperti memotret jalur kereta api, awalnya besar sampai ujung itu menjadi kecil, atau pertokoan dengan teknik pattern, atau juga vertikal memotret gedung yang tinggi terlihat megah gitu dengan berdiri atau vertikal, atau landscape atau horizontal melihat pemandangan yang lebih luas. Nah, itu dari garis itu
kita bisa memberikan sebuah hasil visual yang menarik dan enak dilihat orang, sehingga menikmati. Sehingga orang, ya saya juga jadi menikmati gitu. Dengan kata kunci memotret itu tidak ada istilah sekali foto dan hasilnya baik. Oke. Tentu harus dilakukan berkali-kali ya. Jadi setiap saya itu mempraktekkan, jadi di dalam kamera itu ada namanya light meter. Light meter itu pengukur cahaya masuk ke dalam kamera. Dari light meter itu kita bisa membeda-bedakan foto 1, foto 2, foto 3, dan foto berikutnya. Ya, jadi mulai dari under 1 stop, under 2 stop, under 3 stop, dan under 4 stop. Atau juga over 1 stop, over 2 stop, over 3 stop, dan over 5 stop. Itu fotonya akan berbeda dengan foto yang pertama. Itu juga dengan mempergunakan namanya diafragma. Diafragma itu yang mengukur shutter speed dan juga ruang tajam. Nah, diafragma itu dihitung dengan angka atau disingkat dengan F, adanya di dalam lensa pada saat kamera manual. Sekarang kan sudah teknologi bisa diatur di kamera. Jadi kekuatan lensa itu diukur dari diafragmanya. Jadi diafragma yang paling kuat itu ada diafragma 1,0, ada 2, ada 2,8, 3,5, 4,5, 5,6, 8, 11 sampai 22. Ya, 11, 16 dan 22. Jadi itu diafragma itu fungsinya ada untuk membantu ruang tajam hasil dari produksi foto. Oke. Tapi sebelumnya masih ada lagi pertanyaan pribadi saya. Memang tidak sesuai dengan apa yang kita catat, apa kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan. Ada 7 pertanyaan sebelumnya. Tapi ini kan abangnya kan berkecimpung di dunia di fotografi itu. Apakah itu awalnya menjadi sebuah hobi ataukah awalnya hanya mengikuti perkuliahan atau pekerjaan di masa lalu atau gimana itu? Alhamdulillah ya, awalnya dari iseng-iseng karena suka lihat foto. Ini kenapa bisa terjadi foto dalam bentuk kertas? Kok ada muncul gambar itu? Nah, berangkat dari melihat foto, dokumentasi di album, terus ini kok bisa seperti ini gitu. Terus saya coba apa sih perangkatnya yang bisa menghasilkan ini? Terus ada kamera dulu pada saat tahun 98 itu ada kamera manual ya, FM Nikon FM 2. Saya coba beli gitu dengan film dan segala macam dan belajar dari situlah. Nah ternyata memotret dengan film tadi tidak langsung jadi hasil gambar cetak positif, tidak masih bersifat negatif. Dari produksi negatif tadi itu dibawa ke lab. Jadi kalau kita yang sedang fotografi, itu kamera lama itu ya? Iya, kamera konvensional, kamera manual namanya. Walaupun itu kamera SLR. Kamera SLR ya kita dibantu dengan kantong hitam atau ruangan hitam untuk membuka film yang sudah dibakar. Bahasa fotografi itu dibakar melalui kamera yang sudah di dalamnya itu menghasilkan beberapa objek foto yang didokumentasikan gitu, atau yang difoto, objek-objek atau spot-spot yang difoto. Nah itu tidak bisa dibuka di tempat terbuka atau di tempat yang punya cahaya. Apa yang terjadi misalkan? Yang terjadi ada sebuah perubahan yang sangat drastis, yaitu di belakang hasil fotonya itu menjadi tidak sesuai, atau kalau bahasa bahasa manualnya terbakar, atau posisi tidak menjadi sebuah hasil produksi foto. Produksi foto. Jadi dia dalam selongsong tabung itu. Ya, kenapa itu dibuat kedap cahaya? Agar dia tidak terkontaminasi dari cahaya luar. Itu tadi bahasa kita tadi ada kebocoran cahaya masuk. Nah itu dia mempengaruhi hasil foto tersebut. Jadi dia harus masuk ke kamar gelap, masuk ke sebuah ruangan yang sama sekali tidak ada cahaya. Jadi itu dibuka
Nah, baru dibuka, dipindahkanlah selongsongan tersebut, film yang bermaterikan plastik tadi, materialnya plastik, itu ditarik dan direndam ke sebuah cairan. Cairannya cairan apa tuh? Nah, ya, cairan yang ada berperpaduan dari zat-zat kimia, nah, air bersih dan beberapa zat kimia untuk menetralisir, menetralisir film tersebut, baik itu film yang black and white ataupun film color. Nah, jadi cara pertama yang praktis itu ketika kamera itu masih menyimpan film yang sudah diproduksi atau pembakaran film, itu harus dikeluarkan di dalam sebuah wadah kantong yang gelap, sama sekali tidak ada. Jadi tangan kita aja yang masuk, kita secara feeling di mana katup untuk membuka pintu selongsong film. Kita buka, kita keluarkan, terutama digulung dulu dari pertama rack, ya, dan itu dikembalikan lagi, dia masuk ke dalam selongsongan, diputar, dikeluarkan, baru masuk ke dalam film. Ya nggak apa-apa dia, karena posisi dia tetap dalam selongsongan, film itu nggak kepengaruh. Asal jangan dibuka saat film itu masih terbuka di dalam kamera, karena dia belum kembali lagi ke dalam selongsongan yang kedap cahaya tadi. Jadi dibuka di dalam sebuah wadah ini kantong gelap, nah baru masuk ke ruang gelap, dioperasikanlah di situ untuk mencari atau melihat film negatifnya tadi. Oke, kalau untuk memunculkan minat ataupun hobi terhadap bidang astrofotografi ini bagaimana tuh Pak? Atau karena fenomena alam ini sangat unik, ya, penuh tantangan. Kita macam mana ya bahasa ininya itu, kita ya bahasa gini, bukan ya, terjangkit lah, terviruskan lah gitu. Terviruskan dengan tantangan fenomena alam. Hari ini saya sepertinya gagal ya motret bulan. Saya motret bulan, ya, bulan itu punya cahaya, sementara di bawah ini saya minim cahaya. Terus saya foto bulan itu, yang kelihatan hanya cahaya bulan, tidak terlihat permukaan bulan. Bahasa kami itu over, jadi over lighting gitu, karena bulan memunculkan cahaya walaupun bias dari matahari, ya kan? Jadi itu dia. Nah, pelajaran itu membuat kita tertantang, kenapa ya jadi itu hasilnya. Ternyata itu di kesalahan teknikal waktu memotret. Nah, itu kan tantangan kan. Light meter adalah alat untuk mengukur cahaya masuk ke dalam kamera. Jadi kalau kita bilang supaya cahayanya itu normal, jadi kan dia ada over, ada under. Kanan itu under, ya, dengan tanda kurang, kiri itu over dan tanda tambah, berarti overlighting atau over exposure atau over kelebihan cahaya, under kekurangan cahaya. Nah, kita kan berpikir yang rasional, kalau memotret itu cahayanya masih rata, berarti di light meter itu harus di titik nol, kan gitu kan? Nah, itu kan ketika kita malam hari memotret astronomi, memotret bulan itu memunculkan cahaya dan kita memotret dengan light meter di titik nol, sehingga yang terdokumentasi adalah sinar bulan tersebut. Loh, kok cuma seperti lampu neon kan gitu, ya kan, hasilnya tidak sekeinginan kita. Bulan itu kan punya kulit atau permukaan, kok permukaan bulannya nggak kelihatan. Nah, dipelajari, coba dianderkan satu stop, berpengaruh nggak dia terhadap objek yang kita foto bulan tersebut? Bulannya semakin gelap, terus permukaan bulannya mungkin terlihat, dianderkan lagi, semakin terlihat permukaannya, dianderkan lagi sampai undernya itu maksimal, ya. Undernya itu, exposure-nya itu maksimal, sehingga bulan itu difoto, terlihatlah permukaan bulan tersebut, dan hasilnya kan ada, semalam sudah saya perlihatkan. Jadi itu dia yang membuat tantangan kita memotret astronomi, ya, seperti memotret di malam hari yang minim cahaya,
ya seperti motret aurora gitu ya, atau Milky Way gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kita belajar terus untuk dapat menghasilkan foto yang lebih baik. Tidak ada istilah satu kali foto itu fotonya menjadi baik gitu. Kalau tadi kan pertanyaan tadi memunculkan minat hobi. Nah, tadi belum menjelaskan untuk memunculkan minat hobinya itu bagaimana? Ya sama halnya seperti saya gitu. 100% orang itu senang fotografi. Ya, dari yang tidak memotret sampai yang sudah senang memotret dan kalangan profesional, itu human atau ya kita lah manusia individu senang visual. Senang. Ya, karena ada pesan dalam visual tersebut. Jadi foto itu dengan bahasa kata itu mengartikan sejuta kata. Iya, jadi satu buah foto itu menghasilkan jutaan kata dari persepsi yang masing-masing. Bisa membuat orang menangis, bisa membuat orang tertawa, bisa membuat orang marah. Ya kalau kita lihat ada anak-anak disiksa sama orang dewasa, marah nggak lihat foto tersebut? Marah kan? Iya. Jadi itu ada kejadian yang lucu di foto sama seorang fotografer, kita tertawa, ya lucu banget ini visualnya. Ada itu melihat ada suatu kejadian yang begitu miris, menyedihkan, kita bisa menangis melihat visual tersebut. Jadi dari gambar itu dia bisa menyampaikan pesan-pesan tertentu. Iya, jadi secara proporsional dia dikomposisikan seorang fotografer dari berbagai objek yang di dalam frame tersebut mempengaruhi mindset atau mempengaruhi daya pemikiran orang dengan persepsi yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi tertarik dengan dunia fotografi tadi, cuma fotografi ini hobi yang sangat mahal. Iya benar. Kita harus punya. 95 saya 91 saya masih SMA. Itu membeli sebuah kamera SLR FN2 itu harganya itu pada saat saya SMA itu 1,5 juta. Tahun 91. 1,5 juta itu udah banyak tuh. 1,5 juta itu sudah, kalau di sekarang itu udah sekian juta kan gitu kan. Nah, pada saat itu waktu masa-masa SMA 91 ya. 91 pada saat itu kamera itu dengan film ya. Konvensional lah dia. Tapi karena senang ya, dari suka jadi hobi. Jadi hobi terus bereksperimen. Yang membuat ketertarikan tadi ketika bereksperimen memotret terus memproduksikannya di kamar gelap. Kita bisa berjam-jam di kamar tersebut untuk mendapatkan hasilnya. Untuk mendapatkan dengan perasaan berdebar-debar. Itu ketika dia muncul, wah keren fotonya gitu. Dan dilihat lagi ada itu sebuah optik atau gelas gelas plus untuk melihat foto tersebut tajam atau enggak. Jadi di film tadi itu, jadi di lempengan permukaan film plastik itu nggak bisa dengan kasat mata itu melihat ini udah tajam, udah fokus, belum tentu. Dilihat lagi dengan ada alat optik ya seperti gelas. Kayak Microsoft. Iya, kayak seperti yang kecil. Itu dilihat tajam nggak ini wajahnya. Karena di dalam itu kan kecil, film itu ukurannya sebesar ini nih. Nah, jadi itu kan berarti objeknya kecil-kecil. Berarti kita lihatnya langsung dari dengan kaca pembesar. Itu. Tajam apa tidak? Nah, itu belum melihat itu color dari film tersebut masih black and white. Nah, jadi tantangan tersebut yang membuat bagi saya itu tertarik untuk di dunia fotografi. Apakah untuk menjadi seorang astrofotografer harus menjadi seorang fotografer dahulu atau bagaimana nih Bang? Ya, sebutan fotografer itu ketika memiliki keahlian memotret. Ya, setelah dia memiliki kemampuan secara teknikal, dianggaplah dia sebagai seorang fotografer. Secara umum, orang yang memotret itu ya fotografer. Fotografer itu konotasi dari sebutan seorang yang memotret. Dia fotografer. Cuman kategorinya ada gitu, ada fotografer profesional, ya kan, ada fotografer yang masih pemula, yang masih belajar dan terus belajar. Tapi menjadi seorang fotografer itu harus melatih diri
secara terus-menerus ya, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah produksi foto yang enak dilihat orang. Jadi jangan kita sendiri yang membilang itu bagus, orang lain yang menilai hasil karya kita, karena fotografi adalah sebuah karya seni. Iya. Jadi memang kita harus benar-benar mencari pengalaman memotret sekian banyaknya untuk mendapatkan untuk membentuk atau mempelajari hasil-hasil fotografi itu. Kurang lebih. Iya, benar. Jadi fotografi sampai ada istilah bagi kami di dunia fotografer ya, karena saya bergabung di Asosiasi Pewarta Foto Indonesia, di mana itu pewarta foto itu sebagai rumahnya para fotografer jurnalistik. Khusus jurnalistik. Fotografer jurnalistik yang bekerja di media cetak, media online, dan juga menjadi seorang fotografer stringer di kantor berita, baik itu Reuters, baik itu AP, baik itu AFP dan sebagainya. Nah itu kami memiliki wadah asosiasi namanya Pewarta Foto Indonesia. Dan ada juga asosiasi fotografer namanya APFI, Asosiasi Fotografer Indonesia. Tapi dia tidak berkecimpung di dunia jurnalistik. Dia berkecimpung di dunia hobi. Motret landscape, motret art, motret sport, motret modeling, itu motret arsitektur, terus motret landscape, dan sebagainya, motret foto ya. Jadi itu dia bergabung di Asosiasi Fotografer Indonesia APFI. Nah itu dia asosiasi. Dan kalau saya itu bukan nggak berteman, tapi saya lebih condong itu bergabung di jurnalistiknya, Pewarta Foto Indonesia, dan kebetulan jadi pengurus di pusat. Kalau misalkan itu kan tadi kan organisasi atau apa sebutannya? Ya, organisasi. Asosiasi itu organisasi. Di dalam asosiasi itu apa sih yang dibentuk atau kalau misalkan tujuannya buat apa, kenapa itu diadakan gitu? Itu bagaimana? Jadi fotografer jurnalistik itu rentan dengan kekerasan. Kriminal. Kriminal arti kata gini, kami memotret di lapangan itu di paling depan. Di front depan. Misalnya kalau ada demo, itu kami nggak di belakang, kami itu di depan. Nah kalau ada kebakaran, itu kami yang datang. Jadi banyak peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi terhadap fotografer. Itu maksudnya. Kekerasan. Paham. Kekerasan fisik, baik itu dari aparat, baik itu dari masyarakat sipil yang nggak paham apa kerja seorang fotografer jurnalistik tadi. Ya, itu kadang dipukuli, kadang disandra, jadi dibentuklah wadah atau asosiasi atau organisasi Pewarta Foto Indonesia tadi untuk melindungi hak-hak jurnalistik dari pekerja fotografer jurnalistik tadi gitu. Kan Indonesia kan udah mengatur dalam Undang-Undang Dasar nomor 40 itu bahwasannya warga negara Indonesia itu berhak menerima dan mengeluarkan pendapat di muka umum. Itu sudah diatur melalui Dewan Pers. Jadi kita dilindungi oleh Undang-Undang nomor 40. Jadi dia walaupun melakukan kesalahan tapi masih dilibatkan kepada Dewan Pers tersebut, bukan masuk ke ranah kriminal atau ke ranah yang sifatnya kekerasan, masih bisa diselesaikan dimediasi melalui Dewan Pers tersebut gitu. Itu wadah itu, dan tujuannya untuk melindungi sekaligus merekrut ya generasi-generasi yang baru, baik itu sarjana, baik itu ya terutama kalau di Pewarta Foto Indonesia itu yang sarjana. Ya, kalau dulu SMA, sekarang udah kita tetapkan yang sarjana. Begitu tamat dia sarjana, kebetulan dia jurusannya jurnalistik dan dia bekerja di sebuah media, baik itu media online, media cetak atau media yang lain, majalah dan sebagainya, dia kami terima untuk bergabung di asosiasi atau di Pewarta Foto Indonesia tersebut. Apakah asosiasi ini sampai sekarang masih berjalan? Masih. Berdiri dari tahun dan sebenarnya tahun 80, Bu. Dulu namanya bukan Pewarta Foto Indonesia, tapi dulu namanya Fokus.
Nah, dengan bertransformasi, perkembangan, banyaknya diskusi, digantilah gitu. Oleh pendirinya dulu ada Bang Oscar Matullah, ada Arbain Rambi, dan ada Mbak Eni dan sebagainya di Jakarta. Nah, di Sumatera Utara khususnya Medan itu kami deklarasikan itu tahun 2003. Oke. Oh, dideklarasikan, maksudnya di pengembangan lah, ekspansi gitu ya, dari Jakarta ekspansi lah ke setiap daerah, berganti namanya Pewarta Foto Indonesia. Jadi mewartakan, fotografer memberitakan peristiwa yang ada di lingkungan masyarakat, baik itu peristiwa human interest, spot news, hard news, ya peristiwa bencana dan sebagainya. Tadi saya pikir tadi asosiasi itu tuh seperti tempat komunitas yang untuk ya hanya sekedar gabung, saling sharing dan lain sebagainya. Namun yang saya dengarkan tadi ada apa namanya menjadi pelindung untuk setiap jurnalis yang astrofotografi jurnalis yang ada di seluruh Indonesia. Iya, jadi di APF itu juga demikian gitu. Terutama pada hak kekayaan intelektual. Jadi para fotografer itu sering diambil karya-karya itu melalui media sosial dan nggak ada perlindungan hukum yang kuat. Makanya kita bekerja samalah dengan lembaga bantuan hukum dan juga Departemen Hukum dan HAM untuk merumuskan perlindungan hak kekayaan intelektual dari seorang pemilik foto atau fotografer. Dan itu sekarang sudah mulai baik, dan saya pun sudah melakukan hal tersebut ketika foto-foto saya itu yang saya lihat nanti akan menjadi adopsi orang banyak, ya saya langsung daftarkan ya ke Kumham, ya ke bagian hakinya, hak kekayaan intelektual, juga terdaftar bahwasanya mulai terbit dan mulai munculnya foto tersebut adalah milik nama pemilik foto tersebut. Oke. Apakah sebelumnya pernah punya pengalaman yang yang nggak enak di dunia fotografi? Gitu, misalkan tadi ada yang mencomot hasil potret Abangda gitu kan, ketika melakukan pemotretan gitu. Itu pernah ada kasus seperti itu dari pribadi sendiri? Ada. Oke, itu mungkin bisa sedikit diceritain. Ya, mengambil untuk komersialisasi pun ada. Oke. Ya, untuk produk, ya, untuk untuk tagline pariwisata, gitu. Tapi itu nanti ketika ketemunya itu ketika nanti saya itu berselancar itu dalam arti kata saya tracking di media sosial. Ini kan fotoku gitu. Iya. Nah, terkadang saya komplainnya ke websitenya, terus kan ada kan ini websitenya, mohon izin saya capture ini foto-foto saya, kenapa bisa di sini? Terkadang dia langsung, oh ya maaf kita ambil dari sini. Ya kalau mau dipasang boleh, tapi adalah royalti buat saya, gitu. Jadi yang menyedihkan itu mengadopsi tapi nggak permisi. Banyak mengambil, kadang jadi buku. Ya, sampul buku ya? Wah, sampul buku kadang menjadi kalau bahasa fotografi itu sebagai pendamping sebuah tulisan. Di buku-buku ada itu. Jadi ya kita lihatnya sudah cetak aja. Wah, itu kan foto saya gitu. Oke. Kalau pengalaman terbaik berkesan terseru selama melakukan fotografi. Jadi pada saat itu saya bekerja di harian analisa sebagai fotografer jurnalistik. Saya ke lapangan gitu kan pada malam hari jam 7 malam gitu. Pas lagi bawa kamera gitu, rupanya dijamret gitu. Wah. Kameranya itu sedikit murah lah, harganya sekitar 45 juta gitu. Ya kan, kamera pulsa itu masih body only. Ya, kamera pada saat itu 5D Mark III itu sekitar 45 juta itu harganya. Body only. Belum lensanya dan belum blitznya gitu. Jadi lengkap itu. Ada lensa 1635. 1635-nya itu harganya sekitar 18 juta. Yang bukan 2,8, yang lebar. Jadi yang lensa wide. Terus blitz eksternalnya lagi. Nah itu dirampas. Wah, pusing 7 keliling itu. Menggantinya gimana?
Dan itu perusahaan bilang, ya risiko kamu lah itu kan, kamu yang jaga kamera, kamu segala macam. Karena itu, wah bagus. Terus alhamdulillah 2 hari kemudian ketemu lah, dibuat jebakan Batman lah bagi kena pada saat itu di 2000 berapa itu peristiwa di 2009 itu peristiwa itu sangat ya diibaratkan gini ya, kamera dibanding Mark III itu untuk di kawasan Sumatera Utara masih hitungan jari ya, mungkin fotografer profesional aja yang punya dan media-media besar gitu. Jadi pun udah kita data beberapa toko-toko yang penjual outlet kamera itu paling baru kalian aja yang punya 4-5 orang. Jadi kalau ada penjual di pasaran itu nggak mungkin gitu, kecuali dari toko gitu. Pada saat itu kan saya pakai Canon 5D Mark III gitu kan, nggak ada itu. Kita kan beli ke Jakarta, untuk di Medan aja kita menjualnya susah, harganya 45 juta gitu, kisaran segitulah. Terus dicari di tracking ada yang mau jual gitu, makanya kita buatlah jebakan Batman, ketangkep lah melalui komunitas tadi lah. Fungsi dari komunitas tadi, teman-teman, adik-adik memberitahu, bang, abang masih tahu seri kameranya? Wadah, kita punya nomor serinya gitu. Bang, ada yang mau jual kamera seri yang sama gitu di Mark III. Kita cari, wah susah kali bentuk bernegosiasinya. Hari ini bisa, di telepon besok nggak bisa lagi, besoknya nggak bisa, ini bisa gitu. Dan akhirnya ketemulah jebakan Batman-nya di Harare Road di McD, ya dijebak di sana. Dan ketika jumpa ya yang pemantiknya ada dan jumpa dan lagi negos-negos, baru saya datang tuh, saya bilang coba lihat kameranya dulu sesuai nggak dengan harganya gitu. Pas kita lihat serinya sama, tentu saya punya ini punya monofort namanya Main Proto. Main Proto itu punya Bandit, dia harus pasangannya itu gitu, nggak bisa yang lain. Jadi Bandit ataupun sarang dari monofort tadi itu masih lengket di kamera gitu, masih terikat dia gitu, dan nggak bisa dibuka kalau nggak ngerti mukanya, nggak bisa gitu. Nah maka saya masukin jedek gitu, ini punya saya kamera gitu. Baru dia terdiam, barulah bersama teman-teman kepolisian di bawah lah. Itu tahun dia antara kisaran tahun 2009 dulu lah gitu. Nah terus di 2015 pengalaman juga pahit gitu, lagi motret Sinabung tahun 2015 itu kan lagi erupsi yang sangat luar biasa tingginya. Jadi kita masuklah ke pedesaan namanya Guru Kinaya gitu, masuk ke dalam untuk melihat korban agar bisa dievakuasi keluar gitu. Nah itu padahal siang gitu. Siang kita masuk ke dalam perkampungan itu antara pukul 13 atau pukul 13 gitu. Kita bersama teman-teman yang lain masuk ke dalam, tiba-tiba gelap begitu. Gelap mendung, segelap-gelapnya macam mau malam hari gitu. Dan hujan kita dikejar sama hujan air, tapi bukan air, tapi lumpur, debu. Keluar dari situ ada beberapa 30 menit. Nah, itulah cemas, mikirin kamera, mikirin badan, maksudnya nyawa gitu segala macam. Nah itu pengalaman yang karena bahaya tadi. Karena bahaya tadi itu tadi kan, makanya ada asosiasi tadi lah untuk melindungi kehidupan fotografer tadi gitu. Itu karena berkesan dan terbaiknya karena bisa selamat. Iya. Dan yang tadi yang pertama tadi karena kameranya kembali lagi. 2 hari kita nggak bisa tidur. Membayanginya cuman gantinya ya. Itu punya perusahaan. Gantinya gitu kan, dengan gaji kita hanya gaji pas-pasan. Sebulan 5 juta, berapa bulan gaji kan kita. Iya. Nah, untuk mengembalikan harga semahal itu pengalaman pahit. Nah, pengalaman senangnya beberapa meraih medali lah, mengikuti kompetisi lomba foto gitu. Dan pernah memotret diajak memotret perusahaan, kan enak kan, asik, memotret dari helikopter. Ya kan, dari ketinggian gitu, naik pesawat yang udah di-charter kayak Susi Air, memotret perkebunan. Ya kan, karena ada perusahaan-perusahaan perkebunan itu sebagai company profilnya itu
kita memotret. Itu pengalaman senangnya lah sebagai seorang fotografer. Hasil-hasil fotografi terkait benda-benda langit itu ada nggak gitu? Misalkan selain dari yang kita kan kalau jurnalistik kan terkait dengan keadaan di situ kan di sekitar. Kalau misalkan pasti kan ada, kalau jurnalistik kan pasti ada juga memotret kayak seperti fenomena benda-benda langit itu, kayak kemarin itu gerhana matahari yang paling wah gitu untuk beberapa tahun terakhir itu pada tahun 2019 itu gerhana matahari sebagian yang ketutup sama 30% itu mataharinya. Itu pernah punya pengalaman seperti itu nggak untuk memotret? Pernah. Dulu di sini di sini juga bersama komunitas kita memotret itu gerhana, dibilang gerhana matahari total itu sepertinya gerhana cincin namanya. Total karena ada beberapa menit saja dia pada pagi hari itu di sini. Iya. Antara tahun berapa itu ya? 2012 atau 2000 berapa? 2012 itu gerhana matahari cincin itu. Nah, kita pernah memotret di sini. Ya, dan hasilnya ada gitu. Hasilnya ada. Cuman kita ya perjalanan memotret gerhana matahari itu kan satu dibantu dengan tripod ya. Kita nggak bisa memotret dengan posisi stay pakai tangan karena kita menggunakan lensa 70-200, lensanya berat, kamera juga berat, punya tripod, dan kita memang betul-betul stay mengikuti pergerakan matahari yang ditutupi bulan tadi gitu. Jadi, awal sampai akhir. Jadi dia memang kalau bahasa kamera handycam atau kamera audiovisual dia masih ngerek terus. Kalau fotografi itu kan frame per frame. Satu frame, 2 frame, walaupun ada template, kan kita kurasinya kan nggak begitu. Yang menjadi tingkat kesulitannya itu untuk mengukur fokus, gitu. Karena kita kan sudah tertutup oleh filter gelap tadi, sudahlah pakai UV yang gelap, terus ditambah lagi karena masih dia terlihat tajam cahaya mataharinya tadi, nggak terlihat lah antara perpisahan ataupun batasan garis bulan dan matahari tersebut. Gitu. Jadi dia berusaha kita redupkan dibantu dengan kaca UV yang 100%, malah di double 2 gitu. Jadi kita letakkan di depan itu sudah ditutup sama plastik film yang 100%, ditambah lagi. Itu kenapa bisa tambah 2 gitu? Karena cahaya mataharinya begitu deras. Iyalah sangat kuat ya. Sangat kuat. Kalau hanya kasat mata nggak apa-apa, tapi berpengaruh di lensa gitu. Jadi dia masih putih dia antara bayangan matahari itu dengan bulan tadi, walaupun dia berjarak. Tapi kan kalau lah mataharinya lebih kuat, jadi nggak nampak itu dia. Bahwasannya ada jarak antara matahari dan bulan tersebut. Gitu. Itu punya pengaruh nggak misalkan cahaya matahari langsung mengenai lensa gitu tanpa filter? Tanpa filter nggak ada sih, cuman kita aja yang susah untuk memotretnya gitu. Misal kalau terbakar itu nggak? Ya kalau dia optik seperti lensa yang lensa cembung terlalu lama ya mempengaruhi panas, bisa pecah gitu. Dan kalau kadarisasi Kelvinnya itu cukup tinggi, ya bisa mempengaruhi, karena kaca pembesar aja bisa membakar sebuah kertas kan gitu. Ya namanya optik gitu ya, sangat berpengaruh terhadap ultraviolet ya. Ultraviolet UV tadi. UV tadi kan, kan itu kan harus dibantu kan cahaya deras tadi itu dengan ditutupi oleh filter UV tadi kan. Itu dia. Filter UV berarti untuk memfilter ultraviolet itu. Motivasi. Nah, motivasinya apa menjadi seorang fotografer? Ya, motivasinya itu senangi dulu ya hobi kamu tadi. Ya, dan jangan cepat puas. Contohnya cepat puas itu gimana? Ya, misalnya kita memotret sesuatu, udah bagus. Gitu. Oh ya tadi ya. Jadi jangan ambil sebuah kesimpulan. Kita merasa cepat puas meskipun foto yang kita produksi itu memang bagus gitu. Tapi terkadang foto berikutnya malah lebih bagus lagi. Jadi ambil hasil yang sebanyak-banyaknya, nanti tinggal tinggal diseleksi. Gitu. Jadi kurasi itu bisa kurasi pribadi, bisa kurasi sama orang lain.
Soalnya di kurasi nih, dinilai ini ada 5-10 foto, mana yang menarik. Nah, yang membuat perbedaan ini tadi dari diafragma. Jadi diafragma tadi yang mengatur ruang tajam. Dengan diafragma 2,8, bukannya lebar itu, diafragma itu mempengaruhi ketajaman foto itu menjadi sempit. Kenapa? Sempit karena dia cepat menyerap cahaya masuk ke kamera. Sehingga yang tajam itu cuma bagian depan. Makanya pernah lihat foto modelnya tajam kelihatannya, latar belakangnya itu menjadi blur. Atau bahasa sekarang bokeh. Bokeh. Iya pernah. Bukan bokeh ya, tapi bokeh. Nah itu blur ya kan. Itu dipengaruhi oleh diafragma dengan mempergunakan lensa telezoom 70-200 memotret model jaraknya ya 3 meter, otomatis ya background di belakang objek, baik itu pohon, baik itu rerumputan, baik itu yang lain, itu menjadi blur. Dipengaruhi oleh diafragma. Dan kita bisa melihat lagi di posisi objek tadi atau model tadi mengurangi atau menambah ketajaman. Secara kanan kirinya ada makanan atau apa segala macam, ada soft drink, supaya ikut tajam sama seperti modelnya. Kita naikkan lagi diafragmanya dari tadi 2,8 ke 3,5, 3,5, 4,5, 5,6. Itu mempengaruhi ruang tajam sebuah foto. Diafragma. Kalau misalkan dia apa, kodenya apa ya di kamera itu? Di kamera itu kodenya F. Oh, F ya. Oh, itu. Jadi kekuatan lensa itu ada dipengaruhi oleh diafragma. Jadi ada kamera batas diafragmanya cuma 3,5. Kekuatannya itu cuma sampai diafragma 3,5. Kalau 22-nya tetap ada. Jadi 22 itu adalah diafragma yang membakar cahaya masuk ke dalam kamera itu secara merata. Namun dia menyerapnya sangat lambat. Mungkin hitungan detiknya itu bisa sampai 4-60 detik gitu. Bisa 1 menit. Jadi 1, 2, 3 baru ketutuplah focal length atau katup untuk merekam objek tersebut. Itu harus pakai tripod. Kalau nggak itu harus pakai tripod. Kalau nggak goyang nih. Kalau nggak goyang itu disebut dengan slow synchron. Jadi speednya lambat. Nah itu yang mempengaruhi hasil foto. Berarti bukan foto itu tidak menjadi hasil fotografi, tetap walaupun itu fotografi itu foto abstrak, itu adalah hasil karya seni walaupun dia memotret dengan panning, ya teknik panning gitu ya kan, yang tajam yang bergerak mengikuti objek yang bergerak tadi. Terus backgroundnya itu atau latar belakang itu menjadi blur. Yang tajam itu cuma sepeda motor dan orang yang lagi bergerak itu dengan teknik panning. Ada namanya teknik zooming. Ya, memusatkan pada satu titik, yang lain itu blur. Nah, yang tajam itu pada satu titik aja, itu pakai namanya teknik zooming. Banyak teknik. Kalau teknik yang untuk fotografi beneran itu misalnya kan itu gimana itu? Apakah ada teknik khususnya? Ya, teknik khususnya itu pergunakanlah diafragma itu. Diafragma jangan diafragma yang terlalu lebar, kan mungkin diafragma 3,5, 4,5 juga sudah oke. Ya. Ya 4,5 dengan Kelvinnya itu 4200 sudah oke. Kelvin itu kodenya yang gimana? K. Kelvin. Nah, jadi dia untuk sedikit menambah cahaya gitu ya, atau menaikkan ya mungkin 4800 sudah oke. Dan itu pergunakan ISO-nya itu jangan rendah sekali dan jangan ISO-nya tinggi sekali. Mungkin di ISO 800 sudah oke lah. 400. Nah, 800 sudah oke. Dan di tripod. Tripod lagi. Memang iya sih. Kalau ada juga, kalau bisa ada cover release. Nah, kalau ada remote bagus. Kalau kamera canggih sekarang kan sudah ada remote. Tinggal pakai ultraviolet ya atau apa namanya yang itu pemanas kamera atau gimana ya, dengan remote ya sudah shutter point-nya itu sudah tersendiri. Ataupun juga ada timer yang ada di kamera. Jadi kalau tangan itu mempengaruhi goyangnya kamera ketika memotret, apalagi motret di malam hari dengan cahaya yang sangat minim. Nah, terus bagaimana memfokuskannya? Bisa jadi
dengan full fokus gitu atau fokus rata-rata. Tentu fokus rata-rata ya kita manualkan saja. Ring fokus lensa tersebut, jangan pergunakan fokus Shuttercon. Oh ya, itu auto ya jadinya. Itu auto jadinya, nanti kadang-kadang dia lari-lari sendiri dia gitu. Karena kan banyak tuh kan fokus di dalam kamera sekarang ada sampai 24 titik fokus tuh. Ya kan? Kalau zamannya saya dulu cuma 1 titik fokus, zaman kamera film. Kalau 1 titik fokus berarti gimana? Di tengah saja itu ada tuh nanti bentuk di tengah gitu, kotak gitu. Kalau sekarang kan banyak tuh kanan, kiri, atas, bawah yang merah-merah. Itu titik fokus namanya. Nah, di kamera-kamera SLR yang sekarang. Oke. Nah, kalau untuk ini ada seperti apa apresiasi atau penghargaan yang telah Abang peroleh setelah memilih minat untuk memotret benda-benda langit, khusus benda-benda langit ya. Kalau misalkan yang lain nanti mungkin bisa dijelasin juga. Ya, kalau memotret benda langit, ya untuk apresiasi juara sih belum. Ya, karena kompetitornya lebih umum, jurnal, jurnalistik ya. Kalau di bidang jurnalis tahun 2021 Menteri Pendidikan Kebudayaan itu dapat juara 3 lah, itu terakhir. Itu motret apa? Motret heritage. Heritage dong. Gedung. Gedung. Heritage sejarah. Sejarah, gedung sejarah. Gedung sejarah yang ada di Kota Medan itu dengan adanya wisata heritage gitu. Oh iya, karena nggak pernah ke situ, jadi nggak tahu informasinya. Memang sekali ke gedung-gedung heritage yang ada di Kota Medan. Jadi tahun 2009 pernah menjadi the best fotografi Garuda kompetisi yang diikuti ratusan negara dan hampir 32.000 foto yang diseleksi. Itu tahun 2009. Judul fotonya mengenal teknologi. Anak Bali lagi mempergunakan kamera digital. Jadi simbolnya itu mereka lagi hari raya ini Waisak. Di candi ya, di Viara itu mereka lagi asik-asik memain-mainkan kamera digital ya. Judulnya pun mengenal teknologi gitu, tahun 2009. Indonesia tahun 2009 kan masih tertinggal teknologi. Masih mengenal apa itu teknologi. Nah, itu dapat the best people gitu di Garuda Competition. Tapi sekarang nggak aktif lagi. Aktif sekali dan lumayan hadiahnya. Tahun 2012 Menteri Pertanian dapat penghargaan juara 1, itu luar biasa juga dia itu dapat 25 juta. Kalau dari hitung-hitungan uang udah 1 mobil gitu. Iya, 1 mobil gitu. Waktu Menteri Pendidikan udah gitu Garuda itu sangat besar kayak 40 juta gitu dianya. Hobinya mahal. Hasilnya kalau misalkan menang mahal juga gitu. Dan sekarang sudah banyak lah kompetisi fotografi, dan penyelenggara kompetisi fotografi pun juga nggak mau rugi sekarang. Kenapa nggak mau rugi? Karena ada media sosial gitu. Kalau dulu kan mereka susah untuk mempromosikan suatu produk. Jadi kita ada lomba produk misalnya Tupperware gitu atau produk sabun apa segala macam, diposting ke media sosial masing-masing. Udah gitu di-repost ke beberapa teman. Habis itu dia segala macam, kan itu kan banyak. Kalau sempat itu ada 500 orang yang ikut dan 500 memposting, ada 5 foto, udah gitu merepost kepada beberapa teman, udah gitu dibagi-bagikan lagi, kan dia udah bagian dari promosi kan. Jadi itu ya, hadiahnya juga sekarang nggak begitu seperti dulu, nggak besar-besar lagi. Oke, baik. Ini kita sudah habis untuk pertanyaan-pertanyaannya, dengan waktu kita juga sudah terlalu banyak juga panjang. Tapi ini seru sekali untuk penjelasan terkait dengan dunia fotografi, termasuk juga terkait dengan astrofotografi. Nah, untuk itu di podcast kali ini, podcast yang ke-24 kita akhiri. Ya, kalau gitu saya ucap salam terlebih dahulu. Mungkin satu lagi, ada kata pengantar atau tambahan terkait dengan tema kita ini, astrofotografi ini, Pak, mungkin ada tambahan gitu?
Atau kesan dan pesannya gitulah, mungkin lebih ke arah itulah kesan dan pesannya astrofotografi. Kalau nggak ke astrofotografinya, ke dunia fotografinya untuk anak-anak muda gitu. Harapan saya podcast dari OIP ini terus mengalir dan terus diberdayakan. Kedepannya itu yang berbicara di sini anak-anak muda yang kreatif, berbicara tentang fotografi dengan genre yang berbeda. Kita bicara genre astronomi fotografi, ada juga nanti genre fotografi lubang jarum, ada genre fotografi waterproof, ada genre fotografi low mo, ya, ada genre fotografi drone. Nah itu genre banyak gitu. Banyak, jadi ya. Apa namanya, dinamika fotografi itu tidak hanya bicara fotografi dokumentasi, walaupun itu wujudnya itu dokumentasi, tapi masing-masing punya kesan yang beda-beda. Ya close statement saya, adik-adik anak-anak muda sekarang itu, untuk menghindari tingginya tingkat kriminalisasi, ya kamu lebih bagus meluangkan waktu dengan hobi fotografi. Terjunlah ke adventure, ke dunia, maksudnya ke alam bebas untuk mengekspresikan diri, ya, untuk menuangkan pemikiran itu masuk ke dalam dunia fotografi. Dan besok itu ada mahasiswa yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, pameran foto. Kapan besok? Besok di Focal Point. Focal Point itu di Ring Road. Ring Road. Oke. Jadi mereka besok sudah mempamerkan hasil karya mereka dari belajar fotografi. Kebetulan kan saya yang mengasuh mata kuliah fotografi dan fotojurnalistik di SIP UNSU. Alhamdulillah lah. Dari regenerasi yang menjadi mahasiswa itu bukan saya itu menyombongkan diri. Maksudnya gini, adik-adik yang pernah kuliah di UNSU itu sekarang itu sudah bekerja sebagai fotografer di media, sudah juga menjadi jurnalis, sudah juga memiliki sebuah perusahaan wedding organizer, dari diajari memotret. Nah, jadi itu kadang-kadang alumni itu sudah, ya, adalah efek positifnya bagi mereka ketika mereka memasuki dunia fotografi tersebut dan atau podcast audiovisual. Oke, baik. Itulah tadi statement ya. Kalau gitu kita akhiri pada podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.